Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tania Alzara Permana dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pemanfaatan pupuk abu boiler pada pertumbuhan bibit tanaman kakao. Pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil atau CPO di beberapa industri menghasilkan banyak limbah padat dalam bentuk biomasa seperti tandan kosong kelapa sawit, sarat, dan cangkang buah. Menurut Ditjen PHPP 2006, pengolahan 1 ton tandan buah segar kelapa sawit dapat menghasilkan beberapa biomasa. Antara lain, 23% tandan kosong, 65% cangkang, dan 13% serat, yang merupakan limbah padat, serta 50% limbah cair. Limbah padat tersebut jika tidak dimanfaatkan akan menjadi beban limbah bagi lingkungan. Abu boiler merupakan hasil pembakaran tandan kosong kelapa sawit, cangkang, dan serat sawit dalam katel dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu 800-900 Celcius. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa abu boiler mengandung berbagai unsur hara seperti nitrogen, P2OSP, K2O, dan magnesium. Hasil penelitian dari Ariansi, Olivia, dan Edward pada tahun 2013 menjelaskan bahwa abu boiler memiliki kandungan 30-40% K2O, 7% P2OS, 9% CaO, dan 3% magnesium O. Selain itu, abu boiler juga bersifat basa dan cocok bagi jenis tanah yang masam dan hal budidaya tanaman. Dengan melihat kandungan unsur hara dari abu boiler, keuntungan secara ekonomis serta bersifat ramah lingkungan, abu boiler sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Hal ini diperjelas oleh hasil penelitian PINTA 2009 yang menyatakan bahwa pemberian abu tanda kosong kelapa sawit dengan dosis 120 kg per hektar dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah. Kakao merupakan tanaman industri yang memiliki potensi besar dalam dunia ekspor. Saat ini, permintaan akan kakao semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan bahan. Pemanfaatan abu boiler pada pertumbuhan bibit tanaman kakao. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dan metodenya. Bahan: benih kakao bervarietas unggul F1 diperoleh dari CV Purnijaya, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Sebelum ditanam, benih kakao disemai terlebih dahulu. Benih kakao yang berkecambah selanjutnya ditanam pada polybag yang telah disiapkan. Abu boiler
diperoleh dari pabrik kelapa sawit PT Tandan Sawita Papua Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Fungisida tanah bagian atas, sekam, pupuk kandang ayam serta air. Lalu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan berupa campur tanah bagian atas atau topsoil, lalu ada pupuk kandang ayam dan sakam padi. Tanah yang telah disiapkan dilakukan pengayaan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan pupuk kandang ayam dan sakam padi. Selanjutnya, media tanam yang tercampur dikombinasikan dengan pupuk abu boiler sesuai dengan perlakuan dan dimasukkan dalam polybag ukuran 20 x 25 cm. Lalu di sini ada parameter pengamatan. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman ditentukan dengan mengukur tanaman dari pangkal batang tanaman bagian bawah sampai pucuk tanaman 3, 5, dan 7 minggu setelah tanaman atau MST. Lalu ada jumlah daun. Jumlah daun ditentukan dengan cara menghitung banyaknya daun yang sudah terbuka sempurna pada 3, 5, dan 7 minggu setelah tanam. Lalu ada lebar daun. Lebar daun ditentukan dengan mengukur bagian daun yang paling lebar. Pengukuran lebar daun dilakukan dari proses daun bagian kanan ke kiri pada 7 minggu setelah tanam. Panjang daun. Panjang daun ditentukan dengan mengukur daun dimulai dari pangkal daun sampai ujung daun pada 7 minggu setelah tanam. Lalu ada bobot basah tanaman. Bobot basah tanaman diperoleh dengan menimbang keseluruhan tanaman, termasuk akar pada 7 minggu setelah tanam. Lalu ada desain penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan, yaitu AO tanpa pupuk abu boiler atau kontrol, A1 300 gram per polybag, A2 350 gram per polybag, A3 400 gram per polybag, dan A4 450 gram per polybag yang diulang sebanyak 6 kali sehingga diperoleh 30 satuan percobaan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Pada tinggi tanaman, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk abu boiler memberikan pengaruh yang berbeda
yang tidak berbeda nyata terhadap tinggi bibit tanaman kakao. Namun, dari rata-rata hasil pengukuran 3, 5, dan 7 minggu setelah tanam, perlakuan yang terlihat dominan memberikan tinggi tanaman terbaik adalah perlakuan A4 atau 450 gram per polybag dengan tinggi tanaman 22,8 cm, sedangkan yang paling rendah pada perlakuan A1 300 gram per polybag yaitu 18,83 cm. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Hal ini diduga karena reaksi positif dari pemberian abu yang mampu meningkatkan pH tanah. pH tanah mempengaruhi mudah tidaknya unsur hara baik makro maupun mikro diserap oleh akar tanaman. Harjadi 1991 menyatakan bahwa tanaman akan tumbuh dengan baik apabila unsur hara yang dibutuhkan cukup tersedia dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Menurut Marsono 2005, unsur fosfor merupakan komponen utama asam nukleat yang berperan dalam pembelahan sel pada titik tumbuh sehingga berpengaruh pada tinggi tanaman. Kalian bisa lihat di sini. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian pupuk abu broiler terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada semua parameter yang diukur, dimulai dari tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang daun, dan bobot basah tanaman. Perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai kombinasi pupuk abu broiler dengan pupuk organik dan anorganik yang lainnya pada tanaman kakao, baik dalam pembibitan maupun tanaman dewasa. Lalu pada jurnal kedua, pengaruh pupuk bokasi terhadap pertumbuhan dan produksi dua varietas tanaman cabai rawit yang ditanam pada jenis tanah Ultisol. Di sini langsung saja ke bahan dan metode. Ada tempat pelaksanaan. Studi ini dilakukan di Balai Pasar Pelatihan Pertanian Batangkulu, Kecamatan Somboopu, Sulawesi Selatan. Suhu udara berada pada kisaran 17 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius atau rata-rata 27,125 derajat Celcius dengan curah hujan maksimal. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2019 sampai dengan Februari 2020. Bahan dan alat:
Sumber daya yang digunakan dalam penelitian yaitu benih tanaman cabai taruna dan bara, kirinyu, EM4, air gula, sekam, dedak, dan polybag, pupuk NPK, pestisida, dan tanah ultisol. Adapun cangkul, sekop, alat tulis, penggaris, termometer, ember, penyemprot, parang, mesin pencacah, timbangan, dan meteran merupakan alat yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian. Percobaan ini dirancang dengan menggunakan rancangan petak terbagi atau RPT yang terdiri dari petak utama dan anak petak. Sebagai petak utama adalah varietas tanaman cabai yang terdiri dari dua taraf, yaitu V1 sebagai cabai taruna dan V2 sebagai cabai bara. Faktor kedua dosis anak petak adalah pupuk bokasi sebagai anak petak yang terdiri dari 5 taraf, yaitu P0 dengan tanpa bubuk bokasi, P1 dengan bokasi 7,5 ton per hektar atau setara dengan 56,25 gram per 15 kg tanah. P2 bokasi 10 ton per hektar atau setara dengan 75 gram per 15 kg tanah. P3 bokasi 12,5 ton per hektar atau setara dengan 93,75 gram per 15 kg tanah. Yang terakhir ada P4 bokasi 15 ton per hektar atau setara dengan 112,5 gram per 15 kg tanah. Pelaksanaan penelitian pembuatan pupuk organik bokasi. Pupuk bokasi dibuat dari bahan dasar tanaman kirinyu dan bahan tambahan berupa sekam padi, dedak, M4, dan gula pasir. Adapun tahapan pembuatan pupuk bokasi sebagai berikut. Tanaman kirinyu dicacah menggunakan mesin cacah. Setelah itu cacahan tanaman kirinyu ditambang sebanyak kurang lebih 25 kg. Cacahan kirinyu 25 kg tersebut ditambahkan sekam sebanyak 6 kg, lalu ditambahkan dedak sebanyak 3 kg, dan M4 300 ml, dan air gula pasir 300 ml. Lalu bahan bokasi yang sudah dicampur dimasukkan ke dalam karung, kemudian tutup rapat dan difermentasi dilakukan selama 14-21 hari dengan suhu fermentasi maksimal 45 derajat Celcius. Lalu budidaya dan pengaplikasian. Ada persemaian, lalu persiapan media tanam,
Di dalam persiapan media tanam terbagi menjadi penanaman, lalu pemupukan dasar, pemeliharaan, dan terakhir pemanenan. Lalu ada parameter pengamatan yang dilakukan dalam percobaan ini terdiri dari beberapa parameter, yaitu tinggi tanaman, terus persiapan media tanam, lalu jumlah cabang, bobot buah per tanaman. Di dalam bobot buah per tanaman terdiri dari tinggi tanaman, terus jumlah cabang produktif, waktu berbunga, dan jumlah buah. Bobot buah per tanaman. Lalu terakhir ada pembahasan. Berdasarkan hasil dari pengamatan tinggi tanaman cabai dapat dilihat pada tabel 1, diketahui bahwa antara perlakuan C1 yaitu 557,450 cm berbeda nyata dengan perlakuan C2 yaitu 649,647 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk bokasi dengan berbagai takaran dosis berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk bokasi dengan dosis yang tepat seperti dengan takaran 112,5 yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai. Lalu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk bokasi dengan berbagai dosis pada tanaman cabai rawit mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman khususnya pada varietas cabai bara. Saran: berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan dosis pemberian pupuk bokasi pada tanaman yang ditanami jenis tanah ultisol sehingga dapat memiliki hasil yang lebih. Sekian dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.